Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung membahas masalah rukuk. Kita sengaja meninggalkan membahas masalah niat, tapi kita bahasakan sedikit masalah niat atau apa fungsinya daripada sedikit. Salah satunya supaya kita nengintu kebal kada mudah terserang oleh gangguan-gangguan mitos atau gaib atau emang nengintu kiriman orang, kiriman santet atau apa misalnya. Kenapa orang tuh amaliyah banyak tapi tetap kena atau kenapa? Disebabkan pikiran dan hatinya layau. Jadi kasat ta'arud ta'yin itu berhubungannya ada sedikit lah, kita bahas sedikit aja, kita membahas karena gitu kalau hendak lebih paham di dalam sembahyang itu belajarlah lawan orang alim nang ahlinya di terdekat lah. Jadi apa, kita membahas masalah sedikit aja orang supaya kita tuh kebal daripada penyakit nang itu. Pikiran dan hati kita harus satu, seirama. Kalau pikiran kita A, hati kita harus A juga. Kalau kita membaca ayat atau doa, pikiran kita harus apa nang diucap dan hati kita pun apa nang kita ucap. Itu selanjutnya, apa manfaat daripada rukuk? Rukuk itu manfaatnya pertama dahulu memperbaiki struktur tulang belakang. Kalau tulang belakang bermasalah, otomatis banyak penyakit nang pacangan ditanggung. Nang ahli di dalam tulang belakang, salah satunya bubuhan tutuk punggung, salah satunya. Dan kalau di kedokteran emang ada juga nang itu. Kalau di dalam sholat ada rukuk anak-anak lah di dalam rukuk. Kalau untuk kesembuhan penyakit itu biasanya orang sakit pinggang, tapi asal dengan catatan harus tepat rukuknya. Kalau kita tuh sakit pinggang di bawah rukuk, asal rukuknya tepat, paling lawas 3 menit sudah sembuh penyakit pinggangnya. Itu namanya manfaatnya. Salah satunya lagi manfaatnya daripada rukuk adalah memperbaiki tulang leher. Tulang lehernya diperbaiki. Karena apa? Memperbaiki tulang belakang sekaligus memperbaiki tulang lehernya. Supaya apa? Supaya oksigen ke kepala, salah satunya oksigen ke kepala mau bagus. Satu, lancar. Yang kedua, untuk lehernya nih biasanya bisa tegang. Nah itu kalau tegang ini sakit biasa kalau tegang. Selanjutnya lagi manfaat daripada rukuk olahraga mata, memperbaiki saraf-saraf mata. Matanya semalam sudah dibahas mengarah ke tempat sujud itu. Jadi urat-urat saraf mata bagus jadinya. Selanjutnya lagi manfaat daripada rukuk adalah memperbaiki otot-otot betis. Kenapa? Kalau otot betis bermasalah, kalau waktu rukuk sakit karena ketarik. Jadi apa? Daripada otot-otot betis nang bermasalah itu bisa untuk mengobati, misalnya lututnya nang itu sakit tuh banyak terjadi nang itu, banyak terjadi dan tetamu bukan uji-uji, saya pengalaman melihat orang nang ngajak mengeluh. Satu, yang kedua orang asam urat tuh kenapa
orang asam urat lututnya bermasalah ada kalau di anunya, kalau di pembahasan daripada pembahasan mulut ya kada terbukti, tapi kalau di japai sakit emang bujur. Kalau orang sakit asam urat biasanya di betis jempolnya tuh sakit biasanya, tapinya kalau untuk pengobatan adanya di lutut itu penting karena di situ ada peredaran darahnya nang sampai ke jempol masalah asam urat. Apalagi nih itu anuannya orang bermasalah di pinggang. Karena apa di pinggang permasalahannya? Itulah otot-otot betis sudah kada seimbang, makanya bisa sakit pinggang. Nah itulah sebagian kecilnya, tapi dengan catatan harus tepat di dalam pelaksanaannya, bukan ngerti banyak nang anggap enteng itu cukup gokok seadanya. Tapi kalau di dalam kesehatan itu penting rokok nang tepat adalah kalau di belakang itu kayak papan tuh kan, kayak lantai. Kalau di andaki hintalu di atasnya kada gugur. Nah itu nang tepat, dan itu harus praktek kayak panang tepatnya. Jadi belajarnya itu harus sungguh-sungguh supaya bisa praktek. Itulah sebagiannya daripada anunya. Dan antiknya lagi kalau kita rokoknya tepat, berdiri sebelum angkat takbir itu tepat. Dan satu lagi, sujudnya tepat. 3 kuncinya, berdiri tegak, rukuk, dan sujud tepat. Hantaman santet kada bakalan kau masuk. Karena apa? Karena inilah kunci kesehatan di dalam sholat. Ini ada dahulu tuh dibahas masalah di status di WA, ada dahulu dibahas. Kada kawa di santet gini kada kawa. Karena organ tubuhnya sudah sehat. Tinggal sebagiannya aja lagi energi negatif tuh kada bisa masuk. Asal dengan catatan tepat lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.